Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hanya iman ya. Kalau iman kenapa nggak Abu Bakar yang kayak gitu? Karena Abu Bakar secara iman kita tahu nggak ada tandingannya di antara umat Islam setelah Rasulullah kan? Kalau ditimbang kalau ditimbang iman Abu Bakar di satu timbangan, kemudian iman kaum muslimin sepanjang sejarah dari zaman Nabi sampai sekarang di timbangan yang lain, maka iman Abu Bakar itu lebih berat. Jadi pastinya kalau karena alasan kesolehan, Abu Bakar udah lebih soleh daripada Umar pastinya. Walaupun sama-sama soleh. Apa yang ditakuti oleh jin dari Umar yang tidak dialami oleh Abu Bakar, tidak dialami oleh Utsman, tidak dialami oleh sahabat-sahabat yang lain. Itu tadi, bahkan Khalid aja gak ngalamin. Khalid gak gitu sama jin. Jin takut sama Khalid tapi gak segitunya. Khalid bin Walid. Siapa lagi jagoan-jagoannya Nabi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa lagi? Banyaklah keren-kerennya sahabat. Pastinya Ali bin Abi Thalib. Ali sebetulnya juga sangat ditakuti jin. Jin mengambil jarak dari Ali itu sekian jauh. Tapi Umar aroma aja ditakutin sama jin. Kenapa? Saking ghalidun syadid, saking keras dan kasarnya Umar, itu jin aja takut dengan kerasnya Umar. Gak bisa mungkin kita jabatan tangan sama Umar aja, tangan kita remuk dan Umar gak sengaja. Oh kenapa? Oh, sampai ada yang patah. Saking kerasnya dan kuatnya Umar, jin takut banget tuh. Tapi orang kayak gini di rumah dimarahin istri, diam aja. Kenapa? Karena iman. Karena Nabi yang nyuruh gitu. Bersikap lemah lembutlah kamu kepada pasanganmu, kepada perempuan. Sehingga ketika perempuan marah, maka Umar bin Khattab akhlaknya terhadap istrinya menjadi baik karena iman di dalam hatinya. Begitu juga dengan perilaku yang di luar rumah. Mulai dari tetangga, mulai dari tamu, mulai dari dan seterusnya. Seperti yang kita pernah dengar kisah. Ada sahabat Ansor yang menyambut tamu di rumahnya. Dengan menghidangkan makanan satu-satunya yang dia punya. Yang bahkan dia dari siang belum makan. Anak-anaknya belum makan kan? Pas malam tamu itu datang ke rumah mereka, mereka hidangkan makanan yang hanya cukup untuk satu orang dewasa. Dihidangkan kepada orang tersebut. Lalu tamu itu merasa gak enak hati, ini gimana makannya? Tuan rumah kok gak makan? Terus ini makanannya cuma sedikit. Cukup gak kalau saya makan nanti tuan rumah jadi gak makan misalnya. Akhirnya yang punya rumah memadamkan lampu di rumahnya. Lalu menemani tamu ini makan dengan cara kecap-kecap seolah-olah ikut makan sampai tamu ini kenyang. Kok bisa ada yang berperilaku kayak gitu kepada tamu yang bahkan gak dia kenal. Kalau tamu itu teman lama mungkin beda cerita. Kalau tamu itu adalah misalnya saudara atau keluarga dekat beda cerita. Ini tamu gak dikenal. Sesama mukmin doang nih modalnya. Sesama orang yang beriman. Kok bisa kayak gitu? Karena mukmin itu diantara mereka adalah ikhwah. Innamal mu'minuna. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Jadi dia perlakukan lebih daripada saudara biologisnya. Sehingga dia bisa berperilaku seperti itu kepada tamu. Apa dasarnya? Iman. Asluha sabit. Iman itu mempengaruhi perilaku banget. Iman itu mempengaruhi mental. Kalau yang pertama tadi iman mempengaruhi amal solih. Yang kedua iman itu mempengaruhi perilaku. Yang ketiga iman itu mempengaruhi mental. Arti mental, kuat enggak kuatnya kita dalam menghadapi masalah itu tergantung iman. Ada orang yang masalahnya kecil tapi dia bilang, kenapa cuman saya yang diginiin Allah? Allah gak adil. Saya udah gak kuat lagi. Saya pengen mati aja. Dan seterusnya keluh kesah. Yang seolah-olah dia merasa dialah orang yang paling susah di muka bumi. Sebetulnya dia bukan orang paling susah di muka bumi. Dia lagi lemah iman.
Karena kalau dia mau fair, dia mau objektif, pasti dia akan menemukan banyak orang di luar sana yang lebih susah daripada hidupnya. Kehidupan mereka lebih susah daripada kehidupannya tuh banyak di luar sana. Kalau kita mulai sedikit melihat keadaan orang yang di bawah kita, itu nggak perlu susah payah kita untuk menemukan mereka. Ada di mana-mana dan mereka lebih susah daripada kita dalam urusan kehidupan. Sehingga kita nggak layak mengeluh kalau mereka aja nggak ngeluh gitu. Sehingga kita nggak boleh berputus asa kalau mereka aja masih berusaha. Sehingga kita nggak boleh menyerah kalau mereka aja masih berjuang. Karena mereka lebih susah dari kita. Tapi kenapa kita berkeluh kesah seolah-olah kita merasa orang yang paling susah dalam hidup di dunia? Iman. Mentalnya nggak kuat. Hanya masalah perasaan, nggak jadi nikah, diputusin, ditolak lamaran, dan seterusnya. Dicuekin, nggak diberikan harapan, atau malah ditikung temen dalam urusan perasaan nih. Apa yang menjadikan seseorang bertahan, survive, bahkan kemudian sukses, sementara yang lain hampir bunuh diri, ada yang bahkan bunuh diri terus nggak berhasil. Apa yang membedakan mereka? Apakah masalahnya? Enggak. Masalahnya hampir sama di antara mereka. Yang membedakan mereka kekuatan iman yang mempengaruhi mental mereka. Jadi kalau hari ini banyak yang mengalami masalah mental atau mental illness, apapun namanya, mau bipolar, mau skizo, mau apapun namanya, maka harusnya hal yang perlu kita kuatkan adalah akar dari diri kita. Akar dari diri kita itu ada di dalam hati, namanya iman. Itu yang harus dikuatkan. Namanya masalah, semua kita punya masalah pasti. Ustadz punya masalah, pasti punya. Masalah kita itu setiap hari, cuman ada yang masalahnya pas satu fase masalahnya kayak naik banget, jadi banyak banget masalah kayak nggak beres-beres. Ada aja bertubi-tubi, ada fase yang landai, tapi tetap ada masalah, cuman nggak seperti yang fase tadi. Ngalamin, semua kita ngalamin, bukan saya doang, bukan teman-teman doang, kita semua ngalamin fase kayak gitu. Apa yang membuat bertahan dalam rumah tangga nih, buat yang udah nikah? Ada fase ketika kayaknya lagi nyaman, tiba-tiba turun sampai nggak kebayang di bawahnya tuh. Kayak nggak kebayang, aduh kok berat banget, aduh kok sesek banget kayak orang nyelam. Ada kalanya lagi kayak terbang gitu, slow, santai, bisa lihat view yang indah. Ada kalanya turun tapi masih nyaman karena ada di daratan atau di permukaan air. Ada kalanya nyelamnya cuma 5 meter, enak juga. 10 meter, 20 meter, udah mulai kayak ditekan, sesek, sakit kepala, telinga bunyi nguing-nguing, ya. Ada kalanya yang seperti itu, sehingga pengen nyerah, pengen naik ke permukaan cepat-cepat dan ninggalin pasangan kita di bawah. Ada. Apa yang membuat orang bertahan? Iman. Iman kayak gimana maksudnya? Iman yang mengajarkan dia bertahan. Karena iman akan mengatakan, la tai'asu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu sudah dekat. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.